Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran praktikum kedua ini. Setelah sebelumnya kita belajar tentang perangkat-perangkat keras komputer, lalu bagaimana tentang bongkar pasang komputer. Pada video pembelajaran praktikum kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya instalasi sebuah komputer atau yang sering kita sebut menginstal ulang komputer. Untuk menginstal ulang komputer, kita akan menggunakan sebuah kaset atau CD yang di dalamnya sudah diisi file-file atau data-data untuk menginstal ulang. Langkah pertama, nyalakan komputer dan bersiap untuk masuk ke menu BIOS dengan menekan Del. Adapun komputer atau PC yang menggunakan tombol F2, F12, bahkan F9 untuk masuk ke menu BIOS. Lalu, apa itu BIOS? BIOS merupakan singkatan dari Basic Input Output System. Beberapa fungsi dari BIOS yaitu POS atau POS Power On Self Test, yaitu pengecekan awal komputer dan memberikan informasi mengenai perangkat-perangkat yang digunakan seperti CPU, RAM, dan hard disk. Yang kedua, mengatur konfigurasi dasar seperti contohnya mengatur fungsi port USB. Kita bisa mengaktifkan atau mentidakfungsikan port USB dan meningkatkan kinerja atau performa komputer yang sering disebut overclocking. Kemudian yang terakhir, memberikan informasi dasar perangkat komputer seperti waktu, kapasitas RAM, dan kapasitas hard disk yang digunakan. Kembali ke langkah-langkah instalasi. Pada menu BIOS, pilih Boot, lalu Device Priority. Di sini kita memilih menggunakan perangkat apa untuk proses booting atau install ulang. Karena saat ini menggunakan kaset, maka file boot device priority-nya harus pada CD-ROM. Lalu Escape untuk kembali, lalu Exit and Save Change, maka komputer akan merestart. Setelah merestart, jangan masuk ke menu BIOS lagi, tapi tunggu sampai ada instruksi Press any key, lalu tekan tombol apapun pada keyboard. Setelah itu, tunggu sampai muncul tampilan seperti berikut ini. Setelah tampilan seperti ini, silakan pilih bahasa yang akan digunakan. Dalam proses install ulang, kita menggunakan OS atau operating system Windows 7 32-bit. Klik Install Now. Selanjutnya akan muncul lisensi terms atau persyaratan lisensi. Silahkan baca bagi yang ingin membaca. Apabila sudah, checklist kotak kecil di bawah lalu Next. Pilih Custom. Pada menu ini terisi partisi-partisi yang digunakan sebelumnya. Partisi merupakan pembagian disk yang digunakan pada sebuah komputer. Contohnya pada laptop ini terdapat 3 partisi disk C, disk D yang diberi nama data, disk E yang diberi nama software, dan SCS. Artinya komputer ini terdapat 4 partisi disk. Lalu terdapat 2 jenis tipe disk, yaitu sistem dan primary. Untuk disk tipe sistem digunakan untuk penyimpanan sistem booting, sedangkan untuk primary digunakan untuk penyimpanan seperti tadi disk C, D, E, dan seterusnya. Namun pada komputer ini terdapat 2 primary disk yang artinya hanya ada disk C dan disk D. Lalu untuk merubah, mengganti, atau menghapus disk, klik pada Drive Option. Lalu akan muncul beberapa opsi. Nah, apabila kawan-kawan menginstal ulang laptop atau PC yang sebelumnya di disk D, di disk E yang tidak ingin kawan-kawan hapus, maka jangan lakukan formatting di disk itu ataupun delete. Karena tentunya data-data di disk itu pasti akan hilang atau terhapus. Tapi untuk saat ini kita menggunakan hard disk yang tidak ada datanya. Dan kita akan mencoba menghapus semua partisinya dan kembali membuat partisi baru yang kapasitasnya bisa kita atur sendiri sesuai kebutuhan. Klik pada partisi yang ingin dihapus, lalu klik Delete. Maka semua partisi telah dihapus, tersisa unallocated space. Ini adalah keadaan hard disk ketika kawan-kawan membeli hard disk baru. Belum ada isinya, belum ada partisinya, ataupun belum ada OS-nya. Maka harus ada proses install ulang dan pembuatan partisi. Untuk membuat partisi, klik New. Kemudian masukkan kapasitas disk yang dibutuhkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat 3 partisi disk C, D, dan E dengan kapasitas yang rata-rata sama. Untuk disk tipe sistem akan otomatis terbuat saat kita membuat partisi pertama.
Untuk membuat partisi primary lagi, klik New, kemudian atur kapasitas yang diinginkan. Untuk pembuatan disk primary yang ketiga, langsung apply saja, agar semua kapasitas harddisk dapat terpakai. Selanjutnya, kita akan memilih partisi primary mana yang akan digunakan sebagai disk C, atau tempat menginstal ulangnya. Pilih paling atas, kemudian klik Next. Maka proses install ulang akan berjalan. Pada tahap ini kita akan menunggu sampai proses instalasi selesai. Pada proses ini, komputer akan melakukan restart beberapa kali. Pada proses ini, jangan sampai kawan-kawan masuk ke menu BIOS lagi ataupun menekan tombol di keyboard saat muncul perintah press any key. Tunggu proses ini sampai muncul tampilan seperti berikut ini. Pada tahap ini, silakan masukkan nama komputer atau PC kawan-kawan, bebas namanya apa saja. Lalu pada bagian ini, apabila kawan-kawan ingin menambahkan kode atau password di komputer, apabila tidak ingin menggunakan password, langsung klik next saja. Untuk produk key, apabila kawan-kawan mempunyainya, silahkan isi. Apabila tidak, langsung next saja. Kemudian kita menggunakan recommended setting. Kemudian langkah terakhir adalah mengatur zona waktu yang digunakan, yaitu di Indonesia GMT 7. Kemudian mengatur jam dan tanggal sesuai pada saat ini. Lalu klik next, maka proses instalasi telah selesai. Baik, cukup sekian untuk video pembelajaran praktikum kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita dapat bertemu secara langsung di praktikum ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.